Siang Pak. Pak, pertemuan dengan Bapak itu ini pasangan Pak. Pasangan pasangan Mbak Rito dan Mbak Tetangga akhirnya kena sanksi dilarang kampanye Pak dari Panwaslu Jabar, tanggapannya apa Pak? Wah, ya nggak tahu saya. itu karena Saya kan posisi diundang, ya nggak ngerti dong. Saya nggak ngerti. Pak, kalau perkembangan Rusun Marunda gimana Pak? Perkembangan Rusun Marunda sekarang gimana? Ya sudah, nanti seminggu lagi sudah bisa dibagi. Pak, Bagi-bagi. Pak, Iya dong, Pak, bagi-bagi. sanksi untuk Rike Teten itu Nah, udah dari Marunda ke Rike ke apa lagi? Pak, berdasarkan survei AFI Pak. Dulu Satu-satu. Sampai rampung, ya kan? Setelah satu rampung baru saya naik mobil. Oke Pak Riko dulu Pak, Riko tetap gimana Pak mengenai cuti katanya karena Bapak juga belum cutinya itu slotnya karena telat Pak Gimana Pak? untuk cuti itu Pak? Ini loh ya, saya ini yang posisi diundang, ya kan? Juga siapa? Pak Riko. Pak Rika itu dulu kan juga bantu saya, ya sebagai teman saya datang, diundang nggak datang. Tanggapan Bapak mengenai sanksi dari Panwaslu itu Ya gimana nggak Pak? tahu, itu kan memang kewenangan ada di Panwaslu. Ya, Pak Jokowi Pak, kalau merasa sanksi itu merugikan benar-benar nggak, Pak? dijatuhkan, Pak? Merugikan nggak bagi Rike Apanya? Teten? Sanksi seperti itu. Kan mereka dihentikan kampanyenya Pak. Mereka jadi nggak boleh kampanye. Tidak saja nanti. Pak, ini PDIP merasa Pak, sanksi seperti terkait- itu tidak fair, Pak. Menurut Pak Jokowi gimana? Fair nggak Apanya? sanksi seperti itu? Nggak tahu ya. Pak, terkait survei Sepakat nggak ASG dengan Pak. PDIP, Pak? Pak, survei ASG Pak. Sepakat dengan Apa itu? Survei ASG Pak. Masalah KJS itu Pak. tidak fair itu. Ya? Itu tidak fair sanksi. Ya kan ada aturannya. Lihat aja aturannya saja. Kalau saya lihat aturan. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sebenarnya perlu nggak sih Pak mengajukan cuti Apanya? aturannya itu sebenarnya Bapak perlu nggak mengajukan cuti? Sebetulnya nggak perlu, tapi saya mengajukan karena masalah asas kepatutan saya. Oh, itu kan hari libur, tapi tetap saya mengajukan. Jadi sebenarnya sanksi yang dibilang Bapak membantu kampanye tidak cuti itu sebenarnya juga nggak masuk akal ya Pak? Gimana? Yang sanksinya karena dibilang Bapak tidak mengambil cuti atau cutinya terlambat itu sebenarnya cuti pun tidak perlu ya Pak? Seharusnya. Sebetulnya tidak cuti pun juga enggak. Tapi sekali lagi ini kan asas kepatutan dan kepatuhan saya. Itu. Sudah saya ngomong bolak-balik. Pak KJS Pak. Pak, survei ASG Pak. Survei ASG. KJS Pak. Pak. KJS Pak. Iya, kalau saya ambil cuti itu, kalau saya nyalonkan pilgub, nah saya baru cuti. Oh, saya ini itu hak libur saya pakai untuk ke sana. Maksudnya undang-undang yang dilanggarkan oleh Panwaslu itu tidak sesuai berarti Pak? Oh, enggak ada hubungannya dengan itu beda lagi. Pak, Pak, masalah terkait Pilpres KJS 2014 Pak, survei ASG Pak. KJS itu kan kemarin tuh Bayi Daerah tuh ditolak. Apa? KJS Pak. Iya. Kartu Jakarta Sehat. KJS ya apa? Kartu Jakarta Sehat. Kartu Jakarta Iya. Sehat, karena kan banyak singkatan. Apa KJS, ada RSI, ada body, singkatnya biar Kemarin itu kan ngerti. Bayi Daerah kan sebenarnya ditolak. Bayi Daerah kan ditolak oleh beberapa rumah sakit karena alasannya penuh. Nah sebenarnya sebelum penerbitan KJS itu Pak ada peninjauan nggak sih Pak mengenai Ya kapasitas rumah sakit? sudah ngerti lah kita. Tapi apakah KJS itu saya undur setahun? Sehingga 70% yang membutuhkan itu malah nggak masuk ke rumah sakit. Ya kan? Lonjakannya kan sampai 70%. Dengan adanya, artinya kartu Jakarta Sehat itu dibutuhkan masyarakat. Tapi memang rumah sakit, puskesmas, daya dukungnya belum bisa masuk ke situ. Tapi apakah saya tahan dulu, nanti setahun lagi yang 70% sakit, berapa juta itu, biar di rumah saja. Nah, itu. Satu-satu, semuanya yang NICU kurang, ICU kurang semuanya, kamar kurang. Penambahan solusinya Pak? Ya ditambah Udah mulai belum Pak? secepatnya. Pak ngecek Pak, bukan lagi Pak. Enggak, sebentar. Apa itu, kalau ruangan, ini memang kita sebenarnya mau ngejar, uangnya ada, anggarannya ada, tetapi memang tidak kita memang mau minta izin untuk supaya bisa langsung kerjain desain and build. Jadi terhambat sistem pembangunan
Yang harus pakai Ya, DIY, kemudian artinya. tender, kemudian Iya, itu butuh waktu, ada tahapan yang harus kita lalui. Pak, menurut survei, Pak Menteri Kesehatan mengatakan Pak nanti ada satu jalur telepon khusus buat warga miskin yang telepon Sudah itu. kemarin kan sudah saya sampaikan, ada sistem dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain, mana yang kosong, mana yang penuh, sehingga bisa diinfo. Itu kan diterapkannya kapan Pak? Ya, beri waktu sebulan. Baca kembangan ruang Hah? Pak tentang klaim uang, Baca belum? klaim uang rumah sakit. Hmm? Klaim uang rumah sakit katanya itu masih punya utang DKI Pak. Apa? Sering nggak sih Pak? Utang klaim rumah sakit. Ya, biasalah. Pasti utang. Bukan utang, itu pembayaran yang mengikuti APBD, jangan utang. Pembayaran harus mengikuti APBD. Ini tidak bisa dibayar karena apa? APBD-nya belum selesai dari Mendagri. Sudah, kemarin dari Mendagri sudah. Udah Pak. Ya, belum bisa dipakai karena masih ada dirembuk lagi dengan DPRD lagi. Jumlahnya berapa Pak? Apanya cuma? Nah, yang belum dibayarkan itu Pak. Nggak tahu, saya nggak ngurusi gitu-gitu. Ini masa ngurusi sampai enggak. Pak, lembaga survei Indonesia mengatakan Apa? Lembaga survei Indonesia mengatakan elektabilitas Lembaga Bapak Survei Indonesia, singkatannya LSI mengatakan elektabilitas Bapak 118,1 mengalahkan Wiranto dan Prabowo untuk Pilpres 2014 Pak. Aktivitas survei Elektabilitasnya Pak kan akan mengalahkan elektabilitas itu apa? tingkat popularitas Pak. Bahkan mengalahkan Ibu Mega Pak. Prabowo dan Wiranto juga Pak. Tanggapannya apa Pak Jokowi? Tanggapannya saya nggak mikir, saya mau ngurus macet dan banjir. Udah, saya ulang-ulang. Tanya itu ya saya ulang, ya jawabannya itu terus. Pak, kalau pertemuan dengan KBN tadi gimana Pak? Pak, pertemuan dengan KBN Pak. Dibuka untuk Publik. sudah dibuka untuk Itu umum. bisa mulai diakses kapan Pak? Ya sekarang sudah bisa, tapi hanya sekarang ini hanya Muara Baru, Marunda, Muara Baru. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan masyarakat pengen rute yang lain, perkiraan kita akan dibuka dari Durensawit, Marunda, Ancol, Muara Baru, Muara Angke. Nah, Pertemuan dengan KBN Pak. belum. Yang paling penting jangan lebih mahal dari yang di darat. Pertemuan dengan KBN. Subsidi. Ya, itu Pak, pertemuan dengan KBN persoalan pembangunan rumah sakit. bubarkan. Sinta. Bantuan kan memang untuk warga Marunda Pak, tapi masuk warga yang Apa, Pak? Bantuan kan masih jalur itu kan memang untuk warga Marunda. Enggak. Untuk umum. Tapi belum ada di gimana Pak? Hah? Ya memang belum ada. Ini memang untuk perintisan. Perintisan ini membuka sebuah pasar mesti ada insentif yang harus diberikan, subsidi yang harus diberikan. Ini ya kira-kira seperti itu. Nanti kalau udah rame wah baru bayar. Kisarannya berapa Pak? Kurang lebih mungkin ya antara mungkin 10-15 ya, mungkin kurang lebih, tapi kemarin saya suruh ngitung lagi. Sistemnya gimana Pak? Tarif parkir. Udah belum Pak tarif parkir? Belum masuk ke situ. Belum sempat pelajari Pak. Belum. Sudah masuk ke anu saya tapi belum. Baca belum, belum, ini belum kita temukan. Harus kita temukan PT Aptip, koperasi yang sehati sama koperasi yang satunya supaya ketemu sehingga mereka bisa bicara. Kita cari solusi. Menurut Bapak, apakah perlu gitu dibuat PT-PT baru? Ya, yang paling penting jangan ada monopoli. Yang paling penting satu aja, jangan ada monopoli. Jangan ada monopoli, jangan ada monopoli. Cuma PT-nya cuma 2 itu kan berarti. Ya, nggak ngerti. Semakin banyak alternatif, semakin banyak pilihan, itu yang kita inginkan. Pak, satu lagi Pak, terkait masalah di Kali Sunter itu Pak, terkait masalah itu kapan sih Pak? Kali Sunter. Iya. Ini Soalnya tahun kemarin, ini. kemarin Tahun ini Maret mulai sosialisasi. Dikerjakan setelah pembebasan tanah selesai. kemarin masih kekurangan pekerja yang mengangkut sampah itu Pak. Ya, Pak. Kemarin katanya masih Iya, memang kita ini memang kerjanya di semua tempat, semuanya minta dibersihkan semuanya. Ini nanti setelah APBD jalan baru kita bisa ngambil orang dari luar. Ini belum.
Pak. 1, 2, ya. Lagi Pak. 1, 2, 3. Ya. Ya, oke. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Selain isi alat radio, kami ada unit kerja yang Asinta Rescue dan lain. Mungkin ini TV kami dari Asinta TV mau Bapak memberikan kata-kata untuk ulang tahun Asinta Radio Yang ke-13. Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk El Sinta. Ya, terima kasih Pak. Kami mau memamerkan ini Pak. Kemarin Pak yang di Natuna hari tim rescue kami bekerja. Mana teman-teman dari rescue? Bentangin tali Pak. Ya. Kemudian pas kejadian awal Oh iya, yang news, iya. Pak Sama Bu Bonda, sama Pak Lurah, sama warga-warga. kasih, Iya. sama-sama, Iya, kasih. Pak. Ya, tadi para pendengar udah melihat semua Pak apa yang kami tunjuk. Mari Pak, acara kita mulai Pak. Ceritanya kami itu memberitakan kepada Bapak karena Langsung dibuka. Apa hadiahnya? Siap. Oh ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Jokowi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini untuk menerima award newsmaker dalam ulang tahun 13 tahun El Sinta News Network. Bisa langsung registrasi ke sebelah sana. Untuk itu akan ada di akhir acara. Oke, disimpan registrasi jangan terbilang kalau sampai hilang buat kita. Ayo tepuk tangan sekali lagi. Ini kamu masih sampai sini? Nanti kita namanya. Oke, terima kasih. Eliasa, Profesor Radio Sinta. Sekali lagi tepuk tangan dari Tepuk tangan ya. Bila selanjutnya kita akan berikan penghargaan kepada siapakah mereka? Kita simak bersama. Narasumber yang telah memberikan kontribusi dalam pemberitaan di Radio El Sinta selama tahun 2012. Berikut ini adalah nama-nama narasumber yang berada di El Sinta Awal. Joko Siang sebagai orang nomor 1 dalam lembaga yang mengatur koordinasi di bidang politik, hukum, dan ham. Namun di tengah-tengah kesibukannya, terkadang dia menyempatkan waktunya untuk melayani wawancara Radio El Sinta. Mantan Panglima TNI ini memang tidak pernah ragu untuk menjawab semua permasalahan nasional yang ditanyakannya, mulai dari masalah bentrok antar warga di daerah hingga perseteruan antara Polri dan KPK. Nah, atas dedikasinya tersebut kami memberikan penghargaan pada kesempatan ini El Sinta Award. Mansur Ali, politisi tanpa publikasi ibarat langit tanpa cahaya. Itu sebabnya mereka harus dekat dengan media massa. Namun kedekatan Ketua DPR RI Marsudi Ali dengan El Sinta tentu bukan hanya karena itu. Sejak berkiprah ini atas sikapnya itu kami mengundangnya dan kita akan melakukan webinar di ruang ini untuk menerima penghargaan dari kami El Sinta Award. Bila berbicara dengan narasumber yang satu ini, maka kesan umum dari petugas kepolisian yang kaku, misterius dan seram akan segera hilang. Brigjen Polisi Boy Rafdaman adalah salah satu dari sejumlah tokoh polisi Indonesia yang memiliki wajah serta fitur data yang sangat ramah. Adalah sangat tepat bila Polri mempercayakan Boy Rafdaman sebagai juru bicara sekaligus tempat bertanya wartawan bila permasalahan yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta masalah penegakan hukum dan keadilan di negeri ini. Nah, TNI dan
resiko. Nama jenderal yang satu ini tidak dinilai bijak. Bahkan bisa dibilang figurnya tidak akan muncul di media massa bila tidak ada musibah atau malapetaka. Maaf saja, Marsikal Madya TNI Daryatmo SIP ini adalah Kepala Badan SAR atau Basarnas sejak Juli 2011. Lembaga yang di bidangnya membawahi pelaksanaan operasi search and rescue dan juga pembinaan potensi SAR, baik sumber daya manusia maupun fasilitas SAR. Sejak menjadi pimpinan KPK, Dr. Muhammad Yasin adalah salah satu narasumber yang selalu mau menyediakan waktu untuk mendengar Elsinta. Dengan gaya bicara yang tenang, perlahan namun tegas, mantan wakil ketua KPK ini kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama tersebut selalu menjelaskan langkah-langkah lembaga yang dipimpinnya kepada halayak. Sungguh, ya, Elsinta, ada apa? Nah, begitulah kalimat yang pertama kali keluar dari mulut seorang perempuan yang tegas dan bersahaja ini ketika kami menghubunginya untuk keluar. Rita Subowo memang bukan hanya ramah, namun juga mengenal kami dengan sangat-sangat akrab. Itu sebabnya sejumlah perhelatan olahraga nasional dan juga internasional yang digelar KONI selalu sukses kami udarakan dalam bentuk program berita bagi para pendengar. Selalu siap, sedia untuk Elsinta. Ungkapan tersebut sangatlah tepat dialamatkan kepada Adi Masardi di kantor Gerakan Indonesia Bersih ini. Betapa tidak? Di tengah kesulitan redaksi maupun sumber diskusi interaktif misalnya untuk membahas kasus-kasus korupsi mutakhir, Adi Masardi adalah narasumber yang selalu sedia siaga untuk memberikan pandangan-pandangannya kepada pendengar. Doni Zarbone. Bila tidak ada Doni Zarbone, mungkin Kementerian Dalam Negeri bakal kesulitan menyebarluaskan konfirmasi kepada halayak perihal kebijakan dan juga permasalahan yang menjadi perhatian publik. Mungkin ini berlebihan, tapi kami memang mencatat di tangan Doni Zarbone atau yang akrab disapa Doni Mone, konfirmasi dan penjelasan yang dibutuhkan publik dari Kementerian Dalam Negeri tidak pernah terhambat. Bisa wawancara ternyata Elsinta tinggal untuk mendengar, bahkan juga menghadiri pertanyaan dari para pendengar. Itu sebabnya tepuk tangan untuk 8 narasumber Radio Elsinta yang selama 2012 telah memberikan kontribusi lebih dalam pemberitaan Radio Elsinta. Yang oleh Mas Kapolda TNI Agus Narbahas yang merupakan Komite 7 bidang komunikasi, diplomasi dan aparatur. Kepada beliau kami persilakan untuk ke depan. Baik, terima kasih atas undangannya siang hari ini. Saya atas nama pribadi dan juga dari Wakil Republik Indonesia menyampaikan pertanyaan kepada Radio Elsinta Nation Talk yang berada dalam tahun ke-13 supaya kiranya Radio Elsinta semakin dekat kepada rakyat, memberikan data yang tepat dan akurat. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sujali. Inilah keempat narasumber yang telah memberikan kontribusi lebih dalam pemberitaan Elsinta News and Talk. Ya, bila kalau kita cermati misalnya Pak Sujali selalu sungguh-sungguh ya mau ke bandara selalu menyempatkan diri untuk mau kita wawancara baik. Terima kasih Pak Sujali. Dan kita akan sesi dulu bersama. Selanjutnya Nah, saya mau langsung tanya, Ibu selalu menjadi narasumber di Radio Elsinta. Tentu ada pertanyaan karena dari news anchor ini pertanyaan agak jauh begitu, Bu. Ada kesan tersendiri tidak, Bu, selama menjadi narasumber di Radio Elsinta? Sebelum sesi foto, barangkali Pak Jokowi juga ingin menyampaikan kesan-kesannya kepada Elsinta dan juga kepada pendengar Radio Elsinta. Pak Jokowi tahun 2012 adalah newsmaker Radio Elsinta. Bapak Jokowi kami persilakan. saya sendiri sebetulnya bingung. Newsmaker, saya ini pinter yang nggak pinter,
kemudian body juga nggak body, nggak kenapa lagi, nggak ganteng, tapi kok jadi newsmaker. Jadi ya saya terima dan saya ucapkan selamat ulang tahun ke El Sinta News and Talk. Semoga selalu dicintai oleh seluruh pendengar di seluruh Indonesia. Amin. Baik, selanjutnya penghargaan akan diberikan oleh Bapak Wahyu Aditama, penanggung jawab Radio El Sinta. Selanjutnya diikuti dengan sesi foto bersama. Sesi foto bersama, baik. Pak Jokowi, sebelumnya Pak Jokowi menerima pertama kali, tapi terlambat. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi pada waktu saya utarakan tadi, pada waktu saya di sambutan, itu saya ngobrol sama kawan-kawan di Manado yang penduduknya akan tidak lagi terpilih karena sudah 2 kali masa jabatan. Saya tanya, siapa yang kira-kira bisa menggantikan Pak Saudara? Mereka terus dengan sebutan, ya Jokowi. Jadi bukan hanya orang-orang Jakarta saja nampak kemudian senang dengan Jokowi. Meskipun beberapa bulan tapi senang busukannya kepada Jokowi. Dan selamat pagi. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi katanya mau ngisi banjir dan nanti ke Jakarta, Pak. Baik, newsmaker selanjutnya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Abraham Samad. Namun karena beliau berada. Ya, saya tidak tahu apa. Alhamdulillah, pemberantasan korupsi, saya kira sampai 5 tahun ke depan akan menjadi sama dalam persoalan korupsi. Hanya harus diberantas dan saya kira. Dengan sesi foto bersama. Bukan sudah baik. Banget tuh ya. Ini ngapain sih ngomongin SMS di pegang handphone itu kenapa? Ini loh, kita lagi ketik SMS buat dapetin uang. Ketik SMS untuk dapetin uang. Emangnya itu udah kirim SMS berapa? Kalau saya sih 3.000 SMS. Kalau Bapak? 5.000 SMS. Nah, kalau itu sudah kirim berapa SMS? Wah, banyak juga ya. Ini tuh naik udah lebih. Abra mau ini. Dulu nih, aneh mau kasih kabar nih ini. Kalau saya berhenti sama aparat, tahu ada peraturan baru kalau Selanjutnya, Bapak dapat apa ini dari Pak CNMP ya. Voucher belanja Indomaret Rp1.000.000. Selanjutnya, Bapak dapat apa, Pak? Samsung Galaxy. Oke. Baik, Bapak-bapak yang sudah ini akan meninggalkan ruangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam ulang tahun. Bagi yang mendapatkan hadiah, langsung setelah acara selesai. Tapi tenang aja, karena masih ada juga tentunya hadiah untuk Anda yang belum mendapatkan hadiah. Itu terlanjur turun. Yang tadi dibicarakan dengan KPM. Iya, dimulai tahun ini sudah.
Kan tidak hanya itu, di KBN ada, kemudian di Danmogo juga ada, di Danmogo, di Rawabebek juga ada. Ya lupa saya jumlahnya berapa, tapi banyak lah. Kalau hitungan mungkin kalau 10 lebih. Mulai tahun ini dan rampung insya Allah tahun ini. Pak Jokowi pembenahan ruang terbuka hijau di Jakarta perkembangan sejauh ini. Ya beli terus, beli lahan. Tahun ini dimulai, saya sudah cerita bolak-balik. Di Riario ada 28 hektar, di mana BMW 30 hektar, dan Mogot 18 hektar, yang kecil-kecil 1 hektar, 2 hektar banyak sekali. Mulai tahun ini mulai semuanya. Di Riario sudah ada grand design-nya ya Pak ya? Ada. Kira-kira nanti itu danau yang dikitari dengan Botanical Garden, BMW juga sama, stadion yang sekitarnya juga ada danau dan Botanical Garden. Yang warga di pinggiran Riario itu seperti apa nanti Pak? Apanya? Warga yang tinggal di pinggiran danau Riario tersebut. Ya nanti ini kan di rusun lah. Diberi solusi, diberi jalan keluar. Ya. Pak, komentar sedikit Pak, kemarin katanya Pak Mendagri belum menyetujui izin cuti Pak Jokowi waktu ke Bandung kemarin. Iya, kenapa? Itu kalau begitu kira-kira Bapak menanggapinya seperti apa? Enggak, kan hari libur. Tapi karena kepatutan dan kepatuhan saya izin. Ya. Tetap izin Pak ya? Ya. Itu digunakan hari libur Pak ya? Ya. Digunakan hari libur sama Bapak? Ya, hari libur. Tapi nanti ada rencana kampanye itu? Kampanye lagi ada? Ya, sementara ini kan kemarin saya diundang di Jabar ya, saya ke Jabar. Pak nggak merasa tersandra Pak dengan kegiatan-kegiatan parpol gitu? Apanya? Dengan kegiatan parpol. Ya dong, kemarin waktu di Jakarta saya juga dibantu sama Mbak Rika. Masa saya diundang nggak datang ya? Gimana sih ya? Saya tuh kemarin kan nggak punya apa-apa, kemudian dibantu teman-teman yang banyak sekali, relawan yang banyak sekali, kemudian kalau saya hanya diundang gantian juga nggak keluar apa-apanya, saya datang gitu aja, nggak ada ini apa-apanya. Kalau APBD itu sudah kemarin, sudah evaluasi sudah. Sekarang posisi dibahas lagi dengan Dewan supaya clear semuanya. Ya sehari, 2 hari, 3 hari rampung, langsung penyerahan DIPA nanti. Pak, ada yang ngelus-ngelus nama Bapak, Pak? Yang ngelus-ngelus nama Bapak buat 2014? Saya nggak mikir. Saya mau ngurus macet dan banjir. Kemarin sampai ke Manado aja. Ayo. cepat Pak, daripada saya naik lagi Pak. Pak, kasih lihat Pak, kasih lihat fotonya Pak. Oke, makasih Pak. Bye, kasih. Nanti Pak.